fun cooking. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah SWT atas kemajuan teknologi yang ada. Namun tentu saja yang namanya teknologi itu adalah netral, tinggal siapa yang menggunakannya. Oleh karena itu, orang tua sudah saatnya untuk upgrade pengetahuan, upgrade skill juga. Kenapa? Karena komunikasi antar generasi ini bila tidak ada kesamaan atau paling enggak frekuensi yang sama, nanti nggak bisa terjadi komunikasi yang baik. Berapa banyak kita orang tua yang tidak paham bahasa anak muda nggak paham bahasa orang tua, sehingga kesannya kayak ada gap yang terlalu besar antara dengan ke anak-anak, sehingga tausiah ataupun nasihat orang tua itu dianggap sebagai hal yang negatif oleh anak-anak tersebut. Sehingga orang tua harus terus ya mengadakan nasihat pada anak-anak dengan cara tadi melihat kepada apa yang ada pada mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui misalnya penggunaan HP misalnya, tadi itu kan hal yang baik sebetulnya kalau digunakan pada hal yang positif. Orang tua paham bahwa sana ada yang negatif ada yang positif. Jangan sampai orang tua itu mengusahakan negatif semuanya. Anak nggak paham, anak nggak mau tahu karena mereka menganggap itu bagus bagi mereka. Harus paham mana baiknya, mana buruknya. Puji anak yang baik-baiknya. Tapi ketika hal yang negatif, berikan peringatan. Ini tidak boleh, ini karena ada ini dan ini. Dia kasih alasan. Anak sekarang ini kalau kita ngomongnya hanya jangan, nggak bisa. Ya harus kasih tahu juga bagaimana bahayanya, nggak baiknya. Sehingga orang tua harus upgrade kemampuannya. Tidak semata-mata statis, tidak dinamis dalam mengetahui teknologi yang ada. Saya yakin orang tua yang tidak paham teknologi itu akan susah untuk menasihati anak-anaknya. Maka para dai, para pendidik, dekat dengan orang tua harus mau mengupgrade kemampuannya agar nanti bisa mensamakan mensinkronkan frekuensi bicaraan. Sehingga anak-anak yang tahu Instagram, kita ngomong lah, ya artinya kesankan bahwa kita mau tahu itu semuanya, bukan hal yang jauh orang tuanya. Maka saya lihat banyak yang terjadi terus komunikasi. Kita bahas tadi di Bada Isya insya Allah tentang beberapa tantangan keluarga muslim di abad-abad sekarang ini. Yang namanya revolusi 4.0. Ya. Yang ini yang betul-betul tantangan yang tidak kecil bagi orang tua. Kita akan bahas insya Allah pada perjumpaan di booth kita insya Allah di Bada Isya. Kemudian juga penggunaan AI ataupun kekuatan ini sebetulnya manfaatnya banyak sekali. Banyak anak yang mampu memahami sebuah pelajaran dengan adanya itu. Dulu ada namanya Akademi Khan dan lain sebagainya yang memang mengajarkan matematika dengan gaya bahasa yang lebih menarik, lebih enak. Nah sekarang anak-anak gampang untuk tahu misalnya tentang kubus tinggal buka ChatGPT atau Gemini atau Deep-nya dan lain sebagainya, nanti akan muncul keterangan yang dia bisa ketahui. Orang tua harus tahu juga hal tersebut agar nanti bisa mengarahkan anak pada yang positif, bukan pada yang negatif. Maka orang tua yang baik adalah orang tua yang mau mengupdate pengetahuannya, karena tantangan anak sekarang luar biasa hebat ketimbang zaman-zaman kita. Karena itu kita berharap orang tua mengupdate pengetahuannya, skillnya, agar nanti tidak menjadi orang yang terbelakang versi anak-anak, namun dari pendamping anak yang baik menuju hal-hal yang positif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya nih Ustaz, masih berkaitan dengan AI. Banyak banget sekarang nih, kita lihat ada satu karakter tokoh tertentu, kemudian diisi dengan suara yang bersangkutan juga, suaranya mirip dengan suara yang bersangkutan. Tapi kemudian kontennya itu adalah konten yang dibuat oleh anak-anak ya. Seakan-akan tokoh itu yang dicorak. Bahkan kadang tokoh tersebut bisa pakai dengan suaranya sendiri, bisa pakai bahasa yang sebetulnya dia nggak kuasai gitu. Itu bahasa Arab misalnya, atau misalnya pakai bahasa asing yang lain gitu. Nah, sampai di mana sih Ustaz batas-batas itu boleh dan tidak boleh secara syariat?
Mengenai hal ini saya lihat pada posisi menisbatkan sesuatu pada yang bukan orang yang berhak. Ya. Allah saja melarang kita dipuji dengan bukan amalan kita. Kan gitu? Jadi bagaimana kalau orang dipuji bukan karena ia punya kemampuan itu semuanya, maka dia larangan itu. Yang kedua juga ada namanya dusta, berdusta atas nama orang lain. Kalau dia baik mungkin dia akan mengangkat namanya sehingga dipuji padahal dia gak berbuat apa-apa. Kalau dia dusta yang negatif, wah berbahaya sekali. Maka kita memandang ini semua adalah perkara yang mungkin dianggap orang sepele, tapi luar biasa berat. Pertama, kalau dia itu bohongnya negatif, merugikan apa? Tokoh tersebut. Bisa jadi adalah bukan ataupun bohong yang merugikan. Kalau dia mengangkat namanya, kena. Ya. Dipuji bukan karena apa? Bukan karena perbuatan yang dimilikinya. Iya. Hebat dia punya 5 bahasa, padahal nggak punya 5 bahasa tersebut. Artinya dua-duanya negatif sebetulnya, nggak ada positif. Mungkin dia pengen memberikan pesan kepada orang lain dengan tokoh tersebut. Harapannya yang menokohkan apa? Bisa menerima itu semuanya. Namun Islam pada demikian. Islam kita memandang ada batasan. Jangan sampai orang itu dirugikan karena dustanya pembuat kepada dia, atau dia terpuji bukan karena hak perbuatan dia. Sehingga keduanya ini negatif lah ya, negatif nggak baik itu. Kenapa kita nggak batal tokoh yang nggak ada di dunia ini ya? Nah, itu kayak alim misalnya di sini ya gitu. Jadi kita bisa memberikan sebuah bayangan pada anak-anak kita. Ini loh nasihat yang baik tanpa harus membawa tokoh yang di seperti itu. Ini yang kita harapkan bersama muslim bahwa tidaklah boleh menghalalkan segala cara untuk sebuah tujuan yang baik. Yes. Terakhir Ustaz, ini sih pertanyaan kita aja yang rasa penasaran ya. Kenapa sih begitu banyak anak-anak teknik nuklir UGM ya yang notabene anak-anak pilihan ya, anak-anak pinter, putra-putra terbaik bangsa masuk ke UGM di teknik kimia, di teknik nuklir, kemudian akhirnya memilih sekolah di Madinah, Ustaz. Sekolah di Madinah menjadi Ustaz. Dan itu udah ada beberapa kan ya, contoh misalnya Ustadz sendiri, kemudian ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, kemudian Ustadz Ami. Ini kami sih melihatnya ya namanya anak-anak pinter begitu switch ke ke ilmu lain, jadi mudah saja gitu. Cuman kelihatannya kenapa dari UGM itu begitu banyak? Dulu di UGM udah. Jadi memang yang pertama memang ada yang maha kuasa ya, yang menggerakkannya ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada di sana fenomena yang kita itu dapatkan. Banyak ya. Yang nuklir itu ada Ustaz Soleh Suaidi yang di atas saya. Ada saya, ada Muhammad Yasir, ada Nurdin. Semuanya teknik nuklir semua. Nah gitu. Yang nggak ambil kan teknik fisika. Nah gitu. Nah, karena makanya teknik fisika. Nah, jadi maksud kita bahwa di sana ada fenomena yang buat kita itu merasa membutuhkan sesuatu yang tidak dapatkan di sana. Umumnya ada saudara beragama. Ini muncul hal tersebut. Ada yang tetap bertahan di kampus sampai selesai kayak Ustadz Fauzan Abdullah, selesai S1-nya di UGM, kemudian Abdul juga S2-nya di sana di Saudi Arabia juga selesai, tetapi agama tetap jadi standarnya mereka. Hanya kebutuhan itu ada. Ada yang memilih untuk menyelesaikan kuliahnya dan mengambil secara frontal ke agama karena memandang bahwa memang membutuhkan itu semuanya. Dan dulu tidak ada bayangan kita mau itu tidak ada. Dulu kita hanya pengen belajar agama agar kita paham agama. Karena itu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar oleh gitu. Nah kemudian Allah mudahkan, akhirnya subhanallah
Demikianlah kadang ada sajalah kita membimbing para masyarakat untuk memahami agama ini. Sebenarnya itu arahannya. Nah, demikian juga yang lain-lainnya. Saya mengerti bahwa mereka pada asalnya adalah orang-orang yang memang ingin mengambil bidang tersebut, bidang-bidang teknologi, teknik sebagainya. Tapi kemudian mana ada yang lebih afdol, lebih utama. Bukan karena nggak syukur ya. Bagi ada yang mengatakan nggak mensyukuri lah, tolong dia. Kenapa? Karena kita memandang bahwa di sana ada yang lebih utama yang kita butuhkan. Manusia itu kan berkaitan dengan kebutuhannya. Ada pengusaha, apa ini pengusaha? Karena ada kecenderungan dan juga ada kebutuhan di sana gitu. Sehingga sama semuanya. Kenapa ada memilih profesor? Kan gitu. Kenapa kok ada anak teknik juga yang tidak jadi teknokrat? Ada yang jadi apa? Jadi ekonom. Termasuk juga ada dari penasehat apa? Di Kemenak juga ada dalam bangunan dan ada ya? Ada ya. Ada teman sekelas di seangkatan. Jadi bukan berarti yang sekarang masih yang jadi dokter di UGM sekarang apa mau jadi profesor tuh guru bahasa Arabnya. Oh ya, kami Isa Seranda. Setiawan ya? Nur Ahmad Setiawan. Jadi banyak juga teman-teman yang mempertahankan sampai jadi doktor, ya enggak, jadi profesor, banyak ya. Dan mereka tetap komit dengan agama. Ada yang terang-terangan berani ngomong di permukaan, ya enggak. Ada yang emang betul dengan cara mereka. Dengan menulis. Di Kipmi. Itu yang fokus Dan banyak sekali. ya. Iya, banyak sekali. Ya. Dan tapi mereka tetap sebagai muslim punya kewajiban untuk mendakwahi masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi maksud saya bahwa itu pilihannya, itu pilihan kita, kebutuhan kita, bukan yang lain-lain. Ya enggak, bukan karena yang lain-lain. Saya yakin lah bahwasanya kalau kita memandang secara umum, lebih prospek kita sekolah di umum teknologi, kita sudah jelas arahnya kemana. Ini ke agama nggak jelas juga gitu. Majinya nggak menjanjikan kita apa-apa. Ya. Tamat silahkan pulang ke negara masing-masing, ya enggak. Berkarya di sana, Ya. ya enggak. Kan dari bawah kita mulainya lagi. Lain dengan di kampus kan jelas. Tamat UGM, jadi insinyur. Kalau pengen dosen bisa ya enggak. Atau ke pabrik dan usaha-usaha tidak ada yang nerima kan. Bagi di kita dulu di teknik itu hanya 20 orang. Saya akan 20 orang cuma. Sehingga Batan pun butuh tenaga peneliti kan gitu. Jadi ada pilihan bukan karena apa-apa. Dan itu karena memilih yang ia butuh. Ya. Yang dia butuhkan, ingin komitmen dengan agama, dia pengen sekolah di sana, dan Allah mudahkan, tidak sama. Tidak sama. Ada bahasa teman saya itu, Ustadz kita ini sama beda tiket aja. Atau ke majelis saya ke Jepang. Iya, beda tiketnya beda, hasil yang didapatkan. Allah alam bisawab. Artinya semua pilihan mau jadi profesional, Nggak ada atau masalah. pindah ke pendakwah, pilihan. Pilihan. Dan semuanya harus paham agama kan gitu. Tapi semuanya paham agama itu. Paham agama kuncinya. ujinya gitu. Mau bertahan jadi profesional ataupun jadi ilmuwan silahkan, tapi agama jangan Harus paham. ditinggalkan. Kami demikian juga karena memandang bahwa duat ini nggak ada yang nggak banyak ya yang mencukupinya, maka kami berusaha untuk memberikan yang terbaik dan Allah mudahkan semuanya untuk itu. Ini yang kita harapkan kepada teman-teman, bahwa tidak ada tendensius apa-apa dari para dai yang memilih ya pilihan keagama ya karena kebutuhan dan juga mereka ingin jadi orang yang lebih baik di dunia ini. Allah telah menggambarkan